Cilacap terkini, ribuan nelayan Kabupaten Cilacap melakukan demonstrasi tolak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 PNBP di Kabupaten Cilacap. Ini video lengkap eksklusif Jurnal Media. Ribuan nelayan di Kabupaten Cilacap unjuk rasa menolak pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 karena memberatkan masyarakat nelayan. Demonstrasi ini berlangsung di depan kantor Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap PPSC Jawa Tengah Kamis 19 Januari 2023. Berbagai orasi disampaikan perwakilan nelayan dan pengusaha kapal dalam unjuk rasa ini. Demonstrasi ini diikuti oleh ribuan nelayan. Satu di antara adalah pengusaha kapal Kabupaten Cilacap, Bos Edi Santoso, ikut hadir dalam demonstrasi yang melibatkan ribuan nelayan menolak pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021. Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, menerima perwakilan nelayan untuk melakukan audiensi dan solusi bagaimana pencabutan PP 85 tahun 2021. Eksklusif Jurnal Media. Dipimpin oleh koordinatornya untuk menyampaikan. Di sini juga hadir unit perwakilan dari. Namun sekali lagi ya, untuk teman-teman kita yang ada di Cilacap, kami nanti harus juga bisa mengikuti secara nasional ya. Cilacap mengusulkan seperti ini, mungkin yang daerah lain mengusulkan lain ya. Karena apa? Ini secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Cilacap saja yang merasa keberatan dengan adanya PP 85 pasca produksi dengan tarif 10%. Itu sangat memberatkan. Kalau bisa harus ada hitung-hitungannya dulu. 10% mau bruto atau mau neto. Andai kata 5% mau bruto juga mau neto. Harapan kami seperti itu. Jadi ada kejelasan. Yang namanya orang kerja pengen dapat duit, orang usaha juga pengen dapat ada kelebihan. Tapi kalau merugi, hitung-hitungan bruto, kita yang kalah, nelayan yang kalah. Pajak-pajak yang lain-lain mungkin dihitung dari keuntungan, bukan pajak-pajak keseluruhan yang bukan untung. Kalau untung pasti ditarik adalah pajak-pajak dan sebagainya. Harapan kami juga hitung-hitungan itu nanti disampaikan. Usahakan kalau ada PP 85 itu tidak mau dihapus, tapi harus hitung-hitungannya secara neto. Setelah dihitung-hitung biaya operasional berapa, bayar apa aja sudah diselesaikan semua. Ada keuntungan umpamanya kena 5% seumpama. Kalau bisa dihapuskan, dihapuskan. Jadi nanti biar lebih jelas. Itu yang pertama. Kemarin disampaikan di gedung kementerian, saya rapat dengan Pak Menteri menyampaikan bahwasannya untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat semua mewakili yang ada di sana. Kesepakatan yang ada di sana kemarin adalah disepakati 5% dari seluruh perwakilan yang ada di Jawa Tengah maupun Jawa Barat, khususnya di teman-teman di Pantura. Dan yang disampaikan kemarin, PP itu dirubah. Tapi kalau dirubah PP itu terlalu lama waktunya. Kalau PP itu dirubah, setidaknya memakan waktu 5 atau 6 bulan. Jadi di sana tidak ada merubah PP. Kemarin yang disampaikan seperti itu. Tapi yang dirubah adalah HPI, harga patokan ikan, apa berapa ya? Harga acuan ikan. Dari harga 10.000 nanti jadi harga 5.000. Yang harga 20.000 jadi harga 10.000. Namun tidak berubah PP karena lama. Itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri maupun Pak Dirjen.
tidak bisa merubah PP dalam waktu dekat ini, yang bisa dirubah adalah untuk masalah HPI nanti disepakati 5%, tapi 5%-nya menurunkan harga ikan HPI-nya. Kemarin yang disampaikan seperti itu, karena nanti akan dibuat PP, peraturan menteri, permen, bukan permen. Peraturan menteri itu yang dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan. Terus satu lagi tuntutan dari para nelayan merasa keberatan dengan adanya denda yang 1000% terhadap nelayan apabila melanggar aturan-aturan yang memberatkan mungkin bagi nelayan. Harapan kami itu juga dihilangkan atau dikaji ulang. Harapan kami seperti itu. Terus yang ketiga, permasalahan tambat labu. Tambat labu di sana juga kemarin disampaikan bahwasanya tambat labu sangat memberatkan. Teman-teman dari Cilacap minta untuk dikembalikan seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi ada penyampaian dari Pak Dirjen atau ya kemarin kalau nggak lupa Direktur ya, menyampaikan bahwa untuk masalah tambat labu harus ada jumlah juknisnya atau harus ada edaran yang harus dikeluarkan dari Pak Direktur kepada pelabuhan perikanan Samudera Cilacap supaya nanti ada kejelasan. Dan beliau minta supaya andai kata mau meringankan tambat labu harus ada bukti-buktinya. Dia minta bukti itu harus ada bukti dari BMKG, kalau nggak keliru seperti itu. Jadi BMKG memberikan instruksi atau apa namanya kepada nelayan, pemberitahuan bahwa seminggu ke depan atau sebulan ke depan akan ada yang namanya gelombang tinggi dan angin besar atau cuaca ekstrim. Nah, ini sebagai acuan. Namun saya sampaikan bukan hanya itu saja, Pak. Di Cilacap juga sambil menunggu musim. Sekalipun musim itu diperkirakan keluar hasil daripada tangkapan nelayan, namun nyatanya tidak keluar. Terpaksa kapal keluar, masuk lagi karena merugi tidak berangkat lagi. Alasannya apa, Pak? Alasannya merugi. Harapan kami sebagai dasar yaitu SPB maupun SLO itu buat dasar. Kapal ini berangkat nggak berangkat kelihatan di situ. Saya berangkat bulan ini, berangkat satu trip, terus 5 atau sampai 6-7 bulan nggak berangkat. Dasarnya ini yang itu buat dasar. Jadi kapal-kapal yang ada di situ sandar nggak terlalu keberatan. Itu yang saya yang ini sehingga nanti saya minta juga yang lainnya memberi masukannya. Ini saya juga mendapatkan banyak info. Mana yang kita sampaikan ke DPR lintas komisi yang berasal dari Kabupaten Cilacap dan Banyumas, mana juga surat yang ke kementerian. Nanti kita juga surat itu dilantik oleh DPD bila betul disetujui penyampaiannya oleh PJ Bupati. Mengenai tentang PNBP, kami mengikuti rapat SOM di Kementerian KKP pada waktu itu diikuti 800 pengusaha, dan kami menyampaikan bahwa PNBP 10% memang keberatan. Jadi HP. Yang kedua, pengatur pajak semua keuangan. Sekarang kan yang namanya Menteri Keuangan itu jadi bendahara nasional. Jadi pengaturnya di sana memang regulasi yang saling mendukung. Jadi surat-surat kita nanti ini sekali lagi dicermati nanti Pak Sekda. Ini di sini sekarang itu aturannya itu bisa dikatakan per meter, itu seperti itu.
per meter dalam arti sekarang kalau panjang katakanlah satu kapal itu panjangnya 15 meter kali itu di sini ada lampiran Bapak, ada lampiran di mana itu per seperempat ekmal itu 500 untuk ukuran yang 5 sampai 30 GT gitu. Di sini ada di PP 8 di sini memang kami sudah tidak bisa berjalan Bapak. Sungguh kami tidak bisa berjalan. Sekali lagi kami sampaikan kami tidak bisa berjalan Bapak. Jadi makanya kami bergerak. Mohon dengan Ibu Imas, peraturan PP 85 ini kan baru diterapkan 1 Januari 2023 tahun. Ya, pasca produksi kan. Nah, sedangkan di pelabuhan lain sudah ada yang menerapkan untuk menunggu musim, mungkin menunggu cuaca dan segala macam. Ada hitungan di atas. Tunggu itu aturan 1 tahun 4 bulan. Bayangkan aja. Kita berangkat tadi sudah sampaikan Pak Akbar, Pak Supri, ngeri, sakit hatinya. Sekali berangkat lapor kenapa pada pusat 19 juta, 12 juta. Ada yang 10 juta, ada yang 6 juta. Saya sendiri kapalnya belum berangkat sampai 6 bulan sudah pindah, nggak tahu berapa. Utara ya, nggak berani ya, nanti BPK-nya kena kan. Sudah pernah dilakukan tapi tetap kena pengembalian ya, yang itu menjadi catatan kerja. Nggak bisa juga Bu Imas terus nabrak. Ini yang saya tangkap ya, harus kita pahami. Toh ujung-ujungnya kan mengembalikan kalau catatan BPK. Karena kalau catatan BPK mengembalikan dan pengembalian itu tidak serta mati. Kadang ada beberapa kalau PBD walaupun dikembalikan. Sangat kami banggakan Ketua HMSI Kabupaten Cilacap, Ketua KUD Bunda Sawoyo, dan terutama yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai para pelaku usaha peternak tangkap dan nelayan yang memperwakilan nelayan yang hadir di ruangan ini. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami di sini mewakili Kementerian Perikanan dari PPS Cilacap, di mana kami merupakan unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan satu lagi teman saya Pak Erik dari Stasiun PSDKP Cilacap yang merupakan unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu pelaku usaha yang telah melaksanakan unjuk rasa atau penyampaian aspirasi secara damai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif. Kami juga ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah mengawal dari tim aparat keamanan sehingga kita sampai di gedung ini dan diperkenankan difasilitasi oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Cilacap untuk berdiskusi dan merumuskan solusi ya Pak ya, dan nanti mungkin mana yang menjadi kewenangan kami selaku UPT dan yang akan disampaikan kepada pimpinan di pusat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami menanggap untuk PPS Cilacap ada 3 aspirasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Prinsipnya semuanya kami akan sampaikan kepada pimpinan di pusat. Namun mungkin dalam hal ini kami juga perlu menjelaskan Bapak apa saja yang langkah yang sudah kami lakukan dan mana yang menjadi kewenangan kami dan yang bukan menjadi kewenangan kami. Alhamdulillah pada tanggal 16 Januari 2023 kami menerima surat terkait dengan pemberitahuan penyampaian aspirasi nelayan dari yang ditandatangani oleh Ketua HAFKI Cilacap Pak Sampo, kemudian juga Ketua Kelompok Nelayan PPS Cilacap Pak Sugiarni. 3 aspirasi yang kami catat. Yang pertama, penyampaian aspirasi mengenai pengenaan tarif PNBP pasca produksi 10%. Yang kedua, terkait dengan pengenaan tarif tambahan labu sebagaimana tertuang dalam PP 85 tahun 2021. Dan yang ketiga, usulan untuk menurunkan tarif tambahan labu yang tertuang dalam PP 85 tahun 2021. Sejak kami mendapatkan informasi akan adanya penyampaian aspirasi, kami langsung menghubungi pimpinan di pusat. Alhamdulillah kami mendapat informasi bahwa Bapak Menteri akan
izin Bapak, ini untuk poin yang pertama yang terkait dengan PNBP pasca produksi. Bapak Menteri akan mengundang para pelaku usaha perikanan tangkap yang ada di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, karena memang gejolak ini bukan hanya di Kabupaten Cilacap itu Bapak, tapi memang sudah disampaikan berkali-kali mungkin di daerah lainnya, itu di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Kami menghubungi pimpinan untuk mengatur agar perwakilan dari Kabupaten Cilacap diundang pada acara silaturahmi langsung dengan Bapak Menteri Kelautan Perikanan. Dan alhamdulillah surat undangan sudah kami sampaikan dan diundang perwakilan di Cilacap, yaitu Ketua HNSI dan juga perwakilan yang akan melakukan penyampaian aspirasi itu Pak Supri. Surat sudah kami sampaikan di hari Minggu, pelaksanaan silaturahmi di hari Senin. Saya pribadi hadir karena saya harus mengawal untuk misi kita itu menantang PP 85. Itu kita saat ini sudah melakukan audiensi dengan semua anggota Dewan. Pak Taufik hadir, terus Ibu Kalabu, Ibu Imas hadir, terus dari PSDKP Bapak Erik pun hadir. Ya. Kita semua dari perwakilan teman-teman dari nelayan, kita coba sudah menyampaikan aspirasi kita. Ya, poin-poinnya itu yang Tambat Labu sama yang PNBP yang sudah itu, tapi hari ini kita belum membuahkan hasil. Tapi kita dijanjikan besok ada perwakilan dari pelaku usaha, besok hari Selasa minta support dan dukungannya, kita mau menuju ke KKP langsung di pusat, ya seperti itu. Ya. Sementara ini hari ini aksi kita sudah didengar, sudah dievaluasi dan tanggapannya, responnya sudah dikomunikasikan dengan KKP. Hari Selasa besok kita ke KKP pusat. Yang tambat yang memberatkan di TP 85. Ya, maksudnya bisa dijelaskan apa yang memberatkan? Tambat labu. Tadi juga ada peraturan pemerintah itu, di mana ada poin-poin yang bisa dikatakan meringankan kami. Di situ ada poin menunggu musim, ya, kita biaya tarifnya itu bisa dikatakan di bawahnya, tapi ternyata poin itu tadi belum ada petunjuk teknisnya. Tadi kita sempat sampaikan mana bukti realnya, sedangkan di poin 3 dan di poin di bawahnya yang memberatkan kita itu sudah diberlakukan, tapi poin yang meringankan kita justru malah belum ada petunjuk teknisnya. Yang memberatkan itu apa? Yang memberatkan biaya tambat labunya. Karena untuk musim sekarang berapa? Dulu peraturan PP 75 tahun 2021 terakhir di Agustus itu per hari kita cuma dikenakan 4.000. Tapi dengan aturan yang sekarang itu per hari itu panjang kapal rata-rata panjang kapal 15 meter itu kali 2.000 berarti 30.000. Bayangkan selisihnya dari 4.000 jadi 3.000 jadi 30.000. Bayangkan pada saat sekarang ini kita 1 tahun itu off. Biaya operasional untuk sekarang kita mau berangkat aja udah berat, ditambah lagi dengan biaya-biaya adanya penarikan tarif yang sebegitu besar. Pasca audensi, Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, temui demonstran dan melakukan orasi di tengah-tengah demonstran. Eksklusif Jurnal Media. Waalaikumsalam. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, dari HNSI, dari KUD, dari Asosiasi Pengusaha, dari nelayan di Cilacap, mewakili nelayan Cilacap. Tadi sudah diskusi lama, ya, berkait penerapan P85, berkait dengan spesifiknya tambat labu. Karena itu peraturan pemerintah, adanya kewenangannya di kementerian, di pusat itu peraturan presiden. Maka tadi sudah diputuskan dan berkomunikasi dengan direktur, dengan pihak dirjen, sehingga besok hari Selasa, diperkirakan Selasa, hari ini sudah ada suratnya di meja dirjen KKP. Selasa diperkirakan sudah ada turun surat berkaitan juklak juknis, sehingga aspirasi saudara sudah langsung didengarkan. Yang sudah disampaikan oleh Ketua HNSI kemarin rapat di Jakarta sudah ditindaklanjuti. Kita berdoa semoga juklak juknis berkaitan dengan tambat labu, berkaitan dengan menunggu musim
nanti akan segera turun, dan masyarakat nelayan kita, para pengusaha kapal di Kabupaten Cilacap kembali mendapatkan iklim yang baik sehingga dunia usaha nelayan kita tambah makmur, tambah sejahtera. Allahumma amin. Terima kasih kehadiran saudara, sudah bersama-sama panas-panasan memberikan ide dan gagasan. Tidak ada pemerintah yang sempurna. Kalau kepengen sempurna, kita harus terus beride, bergagasan, memberikan masukan. Dan sudah saya lihat, saya dengar tadi, ternyata nelayan Cilacap tidak hanya beride, disiplin, penyampaiannya sangat tertib. Saya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih. Inilah lembaga saudara. Kalau ada masalah, sampaikan di sini, kita pasti akan jembatani. Terima kasih, saya minta bisa kondur dengan damai. Terima kasih sudah kontribusi jaga keamanan. Sehingga wah, Cilacap itu begitu dilihat ternyata tidak hanya memberikan kontribusi disiplin dan memberikan ruang bahwa teman-teman kita di luar Cilacap yang akan berinvest juga melihat Cilacap kondusif. Ternyata nelayan Cilacap produktif dan cerdas. Terima kasih. Dan saya minta sekali lagi, jangan pernah berhenti pada saat beride, bergagasan, berikan masukan. Jangan pernah menganggap bahwa hanya rakyat biasa, tapi negara ini ada karena ada kita semua. Maka peraturan ini juga bisa dikoreksi. Terbukti sekali lagi besok sekitar Selasa, mudah-mudahan tidak mundur panjang, Pak Untung, Mas Sarjo, dan Mas Supri tadi sudah dengarkan bersama. Besok insya Allah akan turun surat edaran Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media. Like, subscribe, share, dan komen.